Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Alwi Ardana dengan NPM 243111100 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan pen- penerapan data mining untuk prediksi diabetes menggunakan algoritma klasifikasi yaitu Decision Tree, Random Forest, dan KNN. Selanjutnya, latar belakang diabetes merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang dapat diprediksi berdasarkan beberapa karakteristik seseorang, seperti usia, BMI, kadar HbA1c, dan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya menggunakan data mining untuk menemukan pola dari data dan membangun model yang dapat memprediksi status diabetes. Selanjutnya, studi, studi kasus yang digunakan adalah prediksi status diabetes. Eh, jadi, jadi data yang digunakan memiliki beberapa fitur seperti gender, usia, hipertensi, penyakit jantung, riwayat merokok, BMI, HbA1c, dan kadar glukosa darah. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan tiga algoritma klasifikasi dan membandingkan performanya berdasarkan akurasi, prediction, recall, dan advance score. Oke, selanjutnya dataset yang digunakan adalah Diabetes Prediction Dataset CSV yang saya peroleh dari Kaggle. Dataset awal terdiri dari 100.000 baris dan 9 kolom. Variabel diabetes digunakan sebagai target dengan nilai 0 menunjukkan tidak diabetes dan nilai 1 menunjukkan diabetes. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal terhadap dataset. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa terdapat 100.001 data dengan 9 variabel dan pada pemeriksaan awal tidak ditemukan missing value pada seluruh kolom. Setelah itu, data diperiksa untuk menemukan data duplikat sebelum masuk ke tahap processing. Selanjutnya, data processing dilakukan beberapa proses. Pertama, data konversi ke tipe numerik, kemudian dilakukan penghapusan data kosong dan data duplikat. Data kategorial pada gender dan smoking history kemudian diubah menggunakan label encoding. Setelah itu dilakukan standarisasi menggunakan standar
scalar. Setelah processing Setelah processing, jumlah data yang digunakan menjadi 96.146 baris. Selanjutnya, setelah processing selesai, data dibagi menjadi data training dan testing dengan perbandingan 80 banding 20 sebanyak 76.916 data digunakan sebagai data training dan 19.230 data digunakan sebagai data testing. Pembagian menggunakan random stats 42 dan Stevisi agar distribusi kelas tetap terjaga. Selanjutnya, pada penelitian ini saya menggunakan 3 algoritma. Pertama, decision tree, yaitu algoritma yang membuat keputusan berdasarkan struktur pohon. Yang kedua, itu saya menggunakan random forest yang menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Yang ketiga adalah KKN yang menentukan kelas berdasarkan keadaan suatu data dengan data lainnya. Ketiga algoritma tersebut dipilih untuk dibandingkan dan menentukan model dengan performa terbaik. Selanjutnya adalah hasil decision tree. Model ini memperoleh akurasi sebesar 94,82%. Sedangkan prediction 69,19%, recall 74,29%, dan F1 score yaitu 71,65%. Recall yang cukup tinggi menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali data yang benar-benar masuk kelas diabetes. Namun precision masih lebih rendah dibandingkan model lainnya. Selanjutnya adalah hasil random forest. Pada pada random forest memperoleh akurasi sebesar 96,97%, prediction 95,06%, recall 69,22%, dan F1 score 80,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa random forest memberikan performa keseluruhan yang lebih baik dibandingkan decision tree. Selanjutnya, hasil KNN. KNN memperoleh akurasi sebesar 96,01%, prediction 88,48%, recall 62,97%, dan F1 score 73,58%. Akurasi KKN cukup tinggi, tetapi nilai recall dan F1 score masih berada di bawah random forest. Selanjutnya, pada slide ini dapat dilihat perbandingan ketiga model decision tree memiliki recall tertinggi, yaitu 74,29%, sedangkan random forest memiliki akurasi tertinggi sebesar 96,97%, prediction tertinggi sebesar 95,06%, dan F1 score tertinggi sebesar 81,11%. Oleh karena itu, random forest menjadi model dengan performa keseluruhan terbaik pada penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan analisis struktur inverter menggunakan random forest. Hasilnya menunjukkan bahwa HbA1c level merupakan fitur dengan introvert paling tinggi, yaitu 0,384303, kemudian diikuti oleh blend gross level sebesar 0,32,
BMI sebesar 0,12 dan usia sebesar 0,10. Artinya fitur-fitur tersebut memberikan kontribusi relatif paling besar terhadap keputusan model random forest. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap data mining mulai dari processing, pembagian data, penerapan algoritma hingga evaluasi yang berhasil dilakukan dari tiga algoritma yang dibandingkan random forest menjadi model terbaik secara keseluruhan dengan akurasi 96,97% dan F1 score sebesar 81,11%. Dengan demikian, Random Forest memberikan performa klasifikasi paling baik pada dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini saya mengambil eh, referensi dari Kaggle dengan judul Diabetes Prediction Dataset dan kedua Scat dan Dokumenter digunakan sebagai referensi implementasi algoritma klasifikasi, processing, standarisasi, dan evaluasi model. Baiklah, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.